Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Algi Kamtori, Iga Adha Saputra, Nur Muhammad Rizal, dan Suhairul. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang klarifikasi ujian kebencian menggunakan algoritma Navier-Base di Twitter. Yang pertama ada penjelasan Twitter. Twitter adalah sebuah layanan jejaring sosial atau media sosial dan juga microblog yang memungkinkan penggunanya berkirim dan membaca pesan yang tidak lebih dari 280 karakter yang disebut sebagai tweet. Sebelumnya pesan di Twitter hanya sampai 140 karakter, tetapi pada tanggal 27 November 2017 ditambah menjadi 280 karakter. Twitter didirikan pada 21 Maret 2006 oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Big Stone, dan Evan Williams. Sosial media Twitter sendiri dirilis ke publik pada 15 Juli 2006. Markasnya berada di San Francisco, California, Amerika Serikat. Selanjutnya, hate speech. Hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada bahasa kasar. Bahasa kasar, ekspresi yang berisi kata atau frasa kasar atau kotor, baik lisan maupun tulisan. Menurut Tuarov dan Mirpanot 2017, penyebab digunakannya kata-kata kasar yang tidak terkontrol di sosial media adalah karena tidak adanya alat yang efektif untuk menjaring bahasa kasar di media sosial, kurangnya empati di antara warga negara, dan kurangnya bimbingan orang tua. Selanjutnya itu sentimen analis. Sentimen analis adalah suatu riset komputasional dari emosi yang diungkapkan atau diekspresikan berupa tulisan atau tekstual dan opini sentimen. Sentimen analis merupakan suatu proses untuk memahami data, mengolah data, dan mengekstrak data tekstual secara otomatis dengan tujuan mendapatkan informasi sentimen atau intisari dari data yang terdapat di dalam suatu kalimat opini. Selanjutnya itu ada Navier-Base. Navier-Base adalah algoritma yang terdapat dalam teknik data mining yang menerapkan teori Navier-Base dalam klasifikasi semua itu mendasarkan pada nilai suatu atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan suatu nilai output. Navier-Base classifier yaitu suatu metode pengklasifikasian berakar pada teorema Bayes. Teorema Bayes adalah pendekatan statistik yang fundamental dalam pattern recognition atau pengenalan data, pengenalan pola. Selanjutnya itu ada pengumpulan data. Yang pertama pengumpulan data tweet head, speak, dan abusive. Data Twitter berupa tweet yang memiliki kemungkinan termasuk ke dalam tweet head, speak, dan abusive. Proses pengumpulan data tidak dilakukan dengan secara memilih dan memberi label pada data tweet secara manual. Yang kedua yaitu ada studi literatur, merupakan tahap untuk memperoleh semua informasi seperti mencari referensi dari jurnal, buku, paper internasional, YouTube, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya itu ada analis. Analis merupakan tahapan untuk mempelajari dan melakukan evaluasi terhadap suatu permasalahan serta bertujuan untuk mengetahui gambaran jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Selanjutnya itu ada perancangan. Dalam melakukan perancangan, peneliti menggunakan Jupyter Notebook sebagai Selanjutnya itu ada perancangan. Dalam melakukan perancangan, peneliti menggunakan Google Colab sebagai tempat untuk mengimplementasi kode Python. Tahapan dalam merancang model
Pada penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pembersihan data, proses data, data terbaru. Nah, selanjutnya langkah-langkah mengerjakan algoritma Naviebase pada Twitter. Tahap pertama, mengimpor dataset ke Google Colab dan lakukan pembersihan data. Setelah melalui beberapa proses, maka hasil dari tahap pertama ini akan menghasilkan selain data dalam bentuk CSV dan XLSX. Lalu selanjutnya tahap kedua. Pada tahap kedua ini akan memproses data yang telah dibersihkan tadi, yaitu dengan memasukkan proses akhir dari tahap kedua akan menghasilkan data final dan dalam bentuk CSV dan XLSX. Selanjutnya tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini akan menghasilkan akurasi pada algoritma Naviebase. Akurasi yang didapat yaitu 64%, seperti gambar yang ada di bawah ini. Kesimpulannya, metode Naviebase dapat digunakan untuk menentukan deteksi kalimat atau kata yang mengandung unsur ujaran kebencian. Metode Naviebase dapat menyaring inputan data yang berupa kata negatif dan kata positif dalam hal menentukan deteksi kata yang mengandung ujaran kebencian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.